yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat malam. Pada hari ini adalah suatu peristiwa rahmat yang sangat luar biasa untuk keluarga Pak Bambang serta karena apa? Karena putranya yaitu anak agung Jaya dari Cinta Susanti saat ini setelah mengandung buah cinta kasihnya, saat ini usianya sudah 7 bulan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, seringkali kita sebagai manusia, kalau kita di dalam hidup kita itu sering kita memohon dan meminta kepada Tuhan. Kadang-kadang kita juga lupa untuk mengucapkan rasa syukur. Dan pada saat ini, pada malam hari ini, kita diingatkan oleh keluarga Pak Bambang, keluarga saudara kita anak agung Jaya dan Bernadetta Susanti. Saat ini kita diajak bersama-sama mengunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Bapa di surga, yang mana Allah Bapa di surga selalu melimpahkan kasih, melimpahkan berkatnya, rahmatnya, terutama untuk kesehatan bagi kita semua. Dan yang saat ini kita sungguh bahagia, terutama untuk rahmat yang diberikan kepada anak agung Jaya dan Bernadetta Susanti. Ya, saat ini sudah menerima buah cinta kasih beliau-beliau ini, dan usia kandungan sudah mencapai 7 bulan. Untuk itu, marilah saat ini kita bersama-sama keluarga besar Pak Bambang akan menunjukkan rasa syukur kita ke hadapan Allah Bapa di surga. Namun sebelum doa kita pada malam hari ini kita mulai, terlebih dahulu kami akan membagi tugas untuk pujiannya. Bibit serta layang-layang Engkau berisyarat, anakku rindu tinggal di rumahmu. Sorak dan sorak bagimu, bahagialah yang senantiasa datang ke rumahmu. Lembat tangis mengalirkan rahmat karena kuasa-Mu. Langkah hati gagah, tiada pernah lelah. Tuhan menyambut datangnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga Tuhan memandang dan memperhatikan kita, menunjukkan kerelaan hatinya, dan memberikan damai sejahtera kepada kita sekalian. Bapak, Ibu, adik-adik, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tak seorang pun ibu yang begitu sederhana namun begitu menonjol seperti Bunda Maria yang menjadi contoh teladan bagi para ibu. Jauh sebelum kelahiran Yesus, Nabi Yesaya telah meramalkan bahwa seorang gadis akan melahirkan seorang putra yang diberi nama Emmanuel, yang artinya Allah beserta kita. Marialah yang dipilih Allah menjadi bunda penyelamat dunia. Dengan penuh kegembiraan dan harapan, ia menantikan saat kelahiran putranya. Kebahagiaan yang sama pula kita harapkan bagi
calon bapak yaitu anak Agung Jaya dan calon ibu Bernadetta Susanti yang akan menantikan buah cinta kasihnya. Dan marilah kita bersama-sama menyertai calon bapak dan ibu ini, mohon berkat Allah agar tetap menaungi dan melindunginya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagai manusia yang tidak sempurna, seringkali kita membuat kesalahan. Seringkali kita terjatuh ke dalam dosa yang sama. Untuk itu, pada malam hari ini, kita akan mengingat-ingat segala sesuatu yang telah kita lakukan pada hari ini, mungkin mulai dari pagi sampai saat ini. Apakah segala sesuatu yang kita kerjakan sungguh-sungguh layak di hadapan Allah, atau kita membuat kesalahan pada sesama, mungkin kepada keluarga, istri, anak, kakak, adik mungkin. Dan marilah saat ini kita mengheningkan cipta, kita akan mengakukan segala kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan sesama, di hadapan Allah, agar pada malam hari ini kita sungguh-sungguh pantas menghadap kepada hadiratnya yang Maha Kuasa. Dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang-orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, yang telah memilih Maria menjadi bunda penebus kami, pandanglah saudara kami anak Agung Jaya dan Bernadetta Susanti yang penuh harapan untuk menantikan kedatangan buah cinta kasihnya. Kami mohon kepadamu perlindunganmu yang khusus untuk dirinya serta bayi yang sedang dikandungnya. Semoga berkat perlindunganmu, bayi ini nanti dapat lahir dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga menjadi sumber kegembiraan dan kebahagiaan ibu ini sekeluarga. Dan semoga engkau tetap menyertai dengan berkat-Mu, sehingga kelak menjadi anak yang berguna dan mengabdi kepadamu serta kepada sesama manusia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah kita berdoa. Nomor 366. 366. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Yang tersurat dalam kitab mulia disampaikan pada umat agar hidup
Dimuliakanlah Tuhan. Bab 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah kamu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah kisah. Terpujilah Kristus. Semoga dengan sabda Tuhan diteguhkanlah iman. Amin. Bapak dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan dalam kehidupan di masyarakat kita, sama masyarakat Jawa, banyak sekali tradisi yang sebenarnya kalau dilihat dari segi iman mempunyai makna yang sangat baik. Maka oleh karena itu gereja mengadakan inkulturasi, jadi tradisi-tradisi yang bagus itu diisi dengan iman dan dapat menyelamatkan kita, seperti yang telah kita lihat tadi siang dari keluarga Pak Bambang, putranya Mas Agung dan Pak Bernadette, yaitu melangsungkan tradisi tingkepan atau mitoni akan kelahiran anak pertama. Biasanya itu dilakukan kalau seorang ibu mengandung untuk pertama kalinya pada usia 7 bulan. Tradisi yang telah dilaksanakan ini, kalau kita renungkan dan kita dalami betul, itu mempunyai nilai-nilai yang cukup dalam juga bagi iman kita. Misalnya aja adalah bahwa kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang tak ternilai besarnya, yaitu kandungan atau ibu ini diberkati Tuhan dengan mengandung putranya yang pertama. Oleh karena itu, ini suatu anugerah yang sangat besar, karena Tuhanlah yang memberikan kepada keluarga ini. Tuhanlah yang telah memberikan kemurahan yang sangat besar. Maka kita diajak untuk bersyukur atas anugerah yang sangat besar ini. Di samping itu juga melalui acara mitoni atau tingkepan itu juga kita terkandung permohonan, yaitu mohon kepada Tuhan supaya
anak kita yang diserahkan kepada keluarga ini itu memperoleh kesehatan yang baik dan juga nanti sampai kelancaran pada saat melahirkan sehingga semua sehat dan selamat. Itulah yang menjadi harapan kita di dalam tradisi mitoni atau lingkupan itu. Ini sungguh luar biasa, tradisi yang sangat besar sekali. Melalui tradisi ini kita diingatkan bahwa menjadi ibu itu dan juga menjadi bapak. Ada dengan bapak itu suatu tugas yang luhur, pertama memang betul. Jadi kalau kita diberi putra ini adalah karena tugas ini suatu yang suci yang luhur dari Tuhan. Namun juga berat. Jadi di samping luhur tapi juga berat. Menjadi bapak, menjadi ibu itu bukan yang berat juga. Karena kepada kita oleh Allah dipercayakan untuk menjadikan anak-anak ini seorang dewasa yang baik, yang selamat. Karya keselamatan Yesus Kristus adalah juga mulai karya menjadi bapak dan ibu ini. Dan ini sekarang ini menjadi bapak ibu itu tidak seperti dulu ya, karena sekarang lebih terbuka masyarakat dan juga globalisasi. Jadi kalau dulu itu tukang tani ya hanya ke sawah lihat padi, lihat tanaman. Tapi kalau sekarang orang petani ke sawah itu bawa HP. Bawa HP ya. Bahkan HP-nya ada gambar-gambarnya itu. Jadi ini dunianya sudah tidak lagi dunia di sawah, tapi dunia ya global ini juga di dalam kita mendidik anak, membesarkan anak ya dalam tanda petik membesarkan sulit itu. Anak TK itu sudah sampai tiduran saja bisa HP-nya itu ya. Kita sampai heran itu. Kita orang yang tua-tua ini kalah ini. Yang tua-tua itu kalah. Jadi anak yang TK itu sudah. Jadi komunikasi itu membawa dampak. Di suatu contoh seperti itu. Jadi dan juga anak-anak, apalagi anak SMA sekarang ya, di dunianya sudah dunia yang terbuka, yang sangat luas dan tidak hanya lokal tapi global. Nah ini peranan dan tanggung jawab orang tua menjadi berat. Apalagi masa kembang berada itu ya kelompoknya adalah orang pekerja juga ya. Siang kerja, kapan mau panen anak itu kan waktunya menjadi sempit, tidak sempit. Itu ibu itu di rumah ya penuh dari pagi sampai malam ya penuh. Tapi sekarang jadi ibu yang apa ya, eksekutif atau apa ya namanya. Nah, itu waktunya itu harus dibagi. Mulai berangkat tidur itu masih mikir masih susu. Jadi bahkan kalau punya anak kecil nyapu untuk besok itu udah cicil nyapu malam hari sebelum tidur itu nyapu dulu ya supaya besok bisa berangkat pagi. Saya juga ngalami itu. Kalau pagi itu harus siap di gereja setengah 7 pagi itu, malam itu istri saya mengatakan saya nyapu rumah itu ya. Jam 9 malam itu. Jadi besoknya tinggal mepen itu. Jadi seperti itu. Jadi ketika pagi tergesa-gesa itu anak kita harus mengajar dengan sabar. Kalau tidak anak bisa lari. Saya pernah mengalami juga itu. Ketika mau berangkat dari rumah ini, anak itu harus kita ajak. Kami harus setengah 7 standby di gereja menyiapkan. Saya cari anak-anak tidak ada. Mana anak itu? Ternyata beli kuburan tumpuk sana ya. Jadi kuburan tumpuk yang ke selatan itu. Aduh ya sudah biarkanlah mereka kan
di kuburan aman nggak? Kan tidak ada penjahat di kuburan. Jadi ini terjadi betul jadi ini suatu gambaran bahwa menjadi bapak ibu itu tugas yang dan dipercayakan Tuhan pada kita. Tapi tugas ini luhur dan suci. Apalagi Mas Agung, Mbak Bernadette ini ya kerja cukup benar. Iya. Jadi sekarang belum terasa. Nanti kalau udah bayinya lagi baru terasa itu. Terus membuat jadwal kapan itu membuat jadwal. Seperti itu jadi ini kayak ini harus lari ke Banyuwangi Pak. Malang. Oh, Malang ya? Malang ya. Ini susah juga ya. Jadi meskipun tugas-tugas itu cukup berat, tapi kalau dilakukan dengan penuh penuh kesadaran dan juga sabar itu menjadi nyaman dan juga membahagiakan. Jadi ibu bisa mengupeni putra putrinya itu suatu kebahagiaan yang luar biasa. Maka umumnya anak-anak itu lebih kelak pada ibunya daripada bapaknya. Bapaknya datang dari pekerjaan langsung kita ngorok dan sebagainya. Tapi kalau ibu belum anaknya itu tidak bisa ya. Jadi ini suatu budaya yang saya belum pernah jadi ibu tapi melihat orang jadi ibu. Tapi biasanya anak-anak itu lebih dekat dengan ibu ya. Iya. Berarti kalau ibu bapaknya belah, oke nggak tahu ngomong oke kalau ibu iya betul ya. Meskipun itu kayu berat tapi membahagiakan. Jadi, karena apa? Karena ya melihat anak kita sehat, melihat anak kita ini gembira, bahagia itu kebahagiaan seorang ibu itu jadi berlipat ganda. Meskipun capeknya bukan main. Saya mikir jadi ibu itu umpama saya ditari itu pilih jadi bapak ya saya. Enak jadi bapak. Jadi bapak itu tidur geletak sudah langsung orang. Tapi kalau ibu itu apalagi pada waktu bobot tidur itu harus hitung harus rumah ya tuh. Diri nggak bisa, apalagi mengurut nggak bisa. Jadi ini rasa yang kelihatan sederhana tapi berat kilo-kilo ini. Dan begitulah Pak. Aku sudah menyadari tadi. Saya belum merasakan. Ini baru sadar. Jadi ini suatu yang meskipun berat kalau kita lakukan, kita laksanakan dengan senang hati, dengan penyerahan diri pada karya dan tugas kita, ini seperti yang sangat membahagiakan. Maka kebahagiaan ibu itu lebih bagian bapak-bapak ibu. Dan tidak mengherankan bila di dalam kita suci kita melihat contoh keluarga yang misalnya Abraham itu dengan Sarah istrinya itu tidak punya anak sampai tua, tetapi dia terus memohon pada Tuhan bahwa saya itu diberi anak meskipun hanya satu ya. Umurnya mungkin tua itu sudah di atas 60. Ternyata Tuhan tidak mengabaikan permohonan Sarah dan Abraham. Dan dalam usia tua, Sarah mengandung anaknya Ishak. Mungkin bagi manusia tidak mungkin kalau Tuhan menghendaki terjadi. Dan seperti tadi juga Elizabeth, istrinya Zakaria juga sampai tua tidak punya anak. Di dalam ibadat yang dimohon pertama adalah juga memberikan berkat anak bagi kami. Dan ketika diberi betul, disanggupi betul oleh malaikat, itu Zakaria terkejut loh. Sungguh ini, apa buktinya ya? Karena istrinya memang sungguh-sungguh sudah tua.
Lalu malaikat itu memberikan tanda, karena kamu kurang percaya, maka kamu akan disuruh melahirkan anak. Jadi Zakaria lalu keluar dari tempat ibadat. Jadi ini mengapa Sarah dan Zakaria dengan Elizabeth mohon kepada Tuhan? Karena itu suatu kebahagiaan yang paling besar berikan kepada kita, karena Tuhan mempercayakan kita manusia-manusia baru ciptaannya yang dicintai Tuhan, dan kami boleh ambil bagian di dalam mencintai anak-anak itu. Dan mencintai anak itu memberikan kebahagiaan yang tak terberikan pada kita kalau kita melakukan dengan ikhlas, meskipun berat. Dan saya katakan bahwa sangat berat, apalagi sekarang ini jadi berat karena banyak tuntutan, jadi harus kerja keras supaya kita dapat mendidik anak secara penuh yang diharapkan dari anak-anak. Ini gambaran dari kisah puji juga seperti itu. Lalu kalau malam hari ini keluarga Pak Bambang, Mas Agung dan Penyakit untuk mengadakan syukur, ini adalah suatu yang juga menambah kepada kebahagiaan. Dan juga permohonan kita diajak mohon bersama, semoga putra yang dalam kandungan umur 7 bulan ini sehat walafiat dan diberi kelancaran dalam melahirkan nanti, sehingga ibu dan putra atau putrinya itu menjadi sehat, menjadi dewasa seperti yang kita harapkan bersama. Amin. Kami mohon dan Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan para saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan iman kita semakin diteguhkan, marilah saat ini kita akan mohon berkat dari Tuhan bagi calon Bapak Anak Agung Jaya dan calon Ibu Bernadita Susanti. Ya Allah yang Maha Pengasih, melalui Nabi Yesaya kami telah mendengar bahwa Engkau sendiri akan memberi suatu tanda yang akan membawa kegembiraan dan kebahagiaan, yakni seorang gadis akan mengandung dan melahirkan seorang putra yang akan diberi nama Emmanuel, artinya Allah beserta kami. Kami mohon kepadamu, datangilah dan sertailah calon Bapak Anak Agung Jaya dan calon Ibu Bernadita Susanti. Kami mohon kepadamu, datangilah dan sertailah calon Bapak dan Ibu ini dengan berkat perlindunganmu, agar dalam suasana gembira, tentram, dan damai ia menantikan saat kelahiran putranya, dan semoga bayi yang dikandungnya akan lahir dalam keadaan sehat dan selamat. Kiranya dengan demikian kami alami bahwa Engkau Allah beserta kami, sumber kebahagiaan dan keselamatan umat-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan doa umat. Bapak Ibu bisa melakukan doa spontan, bisa mendoakan keluarga kita masing-masing, mendoakan calon Bapak dan Ibu ini, mendoakan siapa saja yang kita ingat, yang dekat dengan kita, yang perlu kita doakan. Mungkin saudara yang sakit, mungkin gembala kita. Mari kita nengok Bapak Ibu. Mari kita kepada Allah agar Ia sudi melindungi calon Bapak dan calon Ibu ini. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kami percaya bahwa Engkau selalu beserta kami, maka sudilah mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami ini. Engkau yang telah memberkati dan melindungi keturunan Abraham, sudilah juga melindungi hamba-Mu, saudara
Anak Agung Jaya dan Bernadetta Susanti yang dengan penuh harapan menantikan saat kelahiran putranya. Kami mohon. Putramu Yesus Kristus telah kau utus ke dunia dengan perantaraan Bunda Maria yang telah kau rahmati. Semoga hambamu ini kau sertai dengan berkat-Mu. Kami mohon. Lindungilah bayi yang sedang dikandung ibunya ini. Semoga tetap sehat dan segar bugar, dan semoga nanti lahir dengan selamat. Kami mohon. Engkau telah menjadikan Yesus seorang anak yang taat dan patuh kepada orang tuanya. Semoga anak ini selalu taat kepadamu dan mengabdi kepadamu dan kepada sesamanya. Kami mohon. Engkau yang telah menjadikan Yesus sumber kebahagiaan dan kegembiraan keluarga di Nazaret, semoga berkat perlindungan-Mu anak ini akan lahir dengan sehat, dan semoga ia pun menjadi sumber kegembiraan dan kebahagiaan seluruh keluarganya. Kami mohon. Bisa dilanjutkan dengan doa spontan dari Bapak Ibu. Kami persilakan. Adalah keluarga baru dari Bapak Agung dan Ibu Bernadette yang membangun rumah yang sungguh menjadi tanda dan kehadiran-Mu di dunia yang membawa cinta kasih bagi semua orang. Semoga keluarga Bapak Agung dan Ibu Bernadette sungguh keluarga yang damai sejahtera dengan kelimpahan damai sukacita. Kepadamu ya Bapa kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk umat wilayah 3, yaitu umat lingkungan 5, umat lingkungan 6, dan umat lingkungan 7. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga Engkau selalu memberikan rahmat-Mu, terutama rahmat kesehatan, sehingga kami anak-anak-Mu dari lingkungan 5, 6, dan 7 selalu sehat di dalam melakukan tugas-tugas Paskah ini, agar nanti pada saat hari H kami dapat melakukan tugas dengan baik. Kami mohon. Ya. Yesus dulu telah membuat mukjizat dengan menyembuhkan orang yang lumpuh bisa berjalan, dengan menghidupkan Lazarus yang telah meninggal, dengan menyembuhkan seorang ibu yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Karena imannya, dengan menjamah jubahnya, maka orang ibu mendapatkan kesembuhan. Untuk itu ya Tuhan, buatlah mukjizat-Mu untuk saudara kami Bapak Suwarno ini, dan kuatkanlah imannya di dalam merasakan rasa sakit, dan rasa sakit itu semoga disatukan dengan salib Yesus. Kami mohon. Segala permohonan, doa-doa kita pada malam hari ini, kita satukan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita, namun pakai bahasa Jawa. Awit saking piwulang dalem Gusti, kawula kepareng munjuk Rama kawula ing
katon dalem mugi rawuh karso dalem kalampahono wonten ing donya kados ing suwarga kawula nyuwun rejeki kangge sakmenika sakatahing lepat nyuwun pangapunten dalem kados direne anggen kawula ugi ngapunten dhateng sesami kawula nyuwun tinebena saking panggoda saha linuwarna saking biawon kawula nyuwun tinebena saking panggoda saha linuwarna saking biawon kaluwarna kawula duh Gusti saking sawarnining biawon dene manah nyuwun tentrem ing wekdal samangke supados kanthi sih pitulungan dalem kawula resik saking dosa tepi saking godha rencana tansah ngantu-antu kamulyan winrawuh dalem Sang Pamarto Sri Yesus Kristus awit Gusti ingkang lestantun mangku geprabon pamuwaos tuwin kamulyan ing salami-lami. Ya Tuhan Bapa kami di surga, sering kami mencari-cari Engkau, padahal Engkau selalu dekat dan berada di tengah-tengah kami. Hidupkanlah kesadaran ini dalam diri kami, khususnya dalam hati calon ayah dan calon ibu ini yang sedang menantikan saat kelahiran putranya. Berkatilah kepercayaan hamba-Mu ini bahwa Engkaulah Allah beserta kami dalam diri Yesus Kristus. Dialah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, dan para saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita mengakhiri upacara ibadat ini dengan mohon berkat Tuhan. Ya Allah yang Maha Pengasih, berkatilah dan restuilah umat-Mu ini, bimbinglah hati dan budi kami,
supaya dapat hidup sesuai dengan amanat-Mu. Jadilah selalu Allah beserta kami, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, doa kita pada malam hari ini sudah selesai. Untuk mohon yang puji syukur kehadapan-Mu atas berkat rahmat yang melimpahkan pada anak kami, Agung dan Bernadette, yang telah mendapatkan karunia seorang anak yang telah dikandung. Semoga anak ini kelak menjadi anak yang berguna bagi keluarga dan berguna bagi sesama. Bapa, kami mohon juga semoga dengan rahmat sukacita ini keluarga anak kami Agung dan Bernadette tidak menjadi keluarga yang sombong dan takabur, tapi semoga keluarga anak kami Agung dan Bernadette tetap menjadi keluarga yang rendah hati sehingga kelak tetap pantas untuk menerima rahmat. Semua ini kami tunjukkan padamu ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita hening sejenak untuk mohon berkat Tuhan. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang berkumpul di sini, keluarga Bapak Bambang Tranggono, lebih keluarga dari anak kami Agung dan Bernadette, dan terlebih anak yang dikandungnya, selalu mendapatkan perlindungan, bimbingan, dan selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Untuk satu ujian. Puji syukur padamu ya Tuhan atas segala karuniamu. Sambutlah kami di hadapan-Mu ya Tuhan karena kasih-Mu. Puji syukur padamu ya Tuhan yang memberi kami hidup baru. Kami bahagia karena menjadi tanda dan saksi cinta-Mu. Terima kasih. Untuk pengumuman bagi semua saja umat kelompok 5, hari Sabtu itu harus merangkai bunga atau bunga. Ada pesanan ibu-ibu yang dari kelompok lingkungan 5 ini datang ke gereja. Nanti bapak-bapak yang bilangin punya kelompok 5. Jenuh aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri. Bukannya sekali sering ku mencoba, namun ku gagal lagi. Mungkin nasib ini suratan tanganku, harus tabah menjalani. Jauh sudah langkahku menyusuri hidupku yang penuh tanda tanya. Dan hati bimbang menentukan sikapku, tiada tempat mengadu. Hanya
keroncong pertemuan dia dan gadis remaja yang telah lama merindukan kasih sayang bersama. Indah dan syahdu kisahnya seakan jauh di surga. Betapa tulus impiannya ingin hidup bersama. Semua indah yang dilihatnya seakan bertaman bunga. Burung dan kumbang senyum riang seakan mengetahui di dalam hatinya telah dibulat